Pak Jokowi ini, ayo ya kita bersama-sama ya kita berjuang dengan beliau, tiru beliau ya. Kan nilai-nilai ini yang perlu kita tiru. Nilai-nilai ini yang perlu kita perjuangkan. Nilai-nilai ini yang kita sampaikan kepada masyarakat. Itu saja yang kalau PSI menganggap tanda kutip ingin menjual Pak Jokowi, tanda kutip ya ingin menjual Pak Jokowi, ayo perlakukan Pak Jokowi itu memang sebagai milik rakyat Indonesia. Milik bersama. Milik bersama. Iya. Jangan diklaim itu milik PSI doang gitu loh. Betul. Ngaco jadi itu. Pak Jokowi ini pemimpin rakyat, milik rakyat. Sekali lagi kami Projo relawan tidak sedang berebut klaim. Ini nih tidak bagus ini dilihat oleh masyarakat Indonesia. Framing-framing adu domba seperti ini memang juga harus kita klarifikasi. Tetapi fakta-fakta juga kita harus luruskan. Ya, memang itu betul. perlu sekali diluruskan sehingga begini. Kalau PSI mengklaim yang memiliki Pak Jokowi hanya PSI, saya pikir juga keliru gitu. Satu, di situ melihatkan tidak ada independensi PSI sebagai sebuah partai, ya kan? Partai itu kan berarti organisasi besar, ya kan? Kalau dianggap Pak Jokowi adalah milik PSI, ya sampai sekarang tidak ada bukti bahwa Pak Jokowi itu sudah memegang KTA PSI. Yang jelas Pak Jokowi itu memegang KTP Indonesia. Artinya milik masyarakat Indonesia. Ya, perlu saya sampaikan bahwa Projo itu ada sebelum Pak Jokowi jadi presiden. Yes. Projo itu bersama-sama Pak Jokowi hingga saat ini karena nilai-nilai perjuangan Pak Jokowi. Yes. Ya, Pak Jokowi itu adalah pemimpin rakyat, pemimpin yang lahir dari kandungan rakyat itu sendiri. Ya, jadi Pak Jokowi itu adalah milik rakyat, bukan milik Projo, bukan milik kelompok tertentu, bukan milik partai tertentu karena kita banyak bicara PSI, bukan milik PSI juga. Ya, sekali lagi Pak Jokowi itu adalah milik rakyat. Mari kita bersama-sama, kalau kita cinta Pak Jokowi, cinta keberlanjutan, cinta Indonesia maju, mari bersama-sama Pak Jokowi ya menyapa rakyat seperti yang dilakukan Pak Jokowi ya. Kemudian kita bersama-sama terus bersama Pak Jokowi agar beliau tetap relevan di dalam perpolitikan Indonesia. Jangan sikap kita, statement kita, pernyataan-pernyataan kita justru mendowngrade Pak Jokowi sehingga publik masyarakat menjadi tidak simpati. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, masih anak Sulu Mulyono. Jadi ada yang menuduh saya ya bukan anak Sulu Mulyono karena bukan anak kandung. Nah ini nih rada-rada nih orang-orang. Untuk teman-teman termul ketahui, anak Sulu Mulyono itu hanya branding ya. Saya tidak pernah mengatakan saya keluarga Pak Jokowi. Jadi janganlah terlalu bodoh juga menafsirkan anak Sulu Mulyono sebagai seolah-olah saya keluarga Pak Jokowi, itu keliru. Ya kan? Jadi kayaknya ada sejumlah pihak sekarang yang mencoba mendiskreditkan anak Sulu Mulyono sebagai seolah-olah sok tahu gitu. Tapi kita anggap lucu aja, nggak apa-apa. Itulah resiko saya sebagai salah seorang kandang termol di Ruang Konsensus. Nah, hari ini ya saya ingin mengklarifikasi ya, dan ini hal penting, jangan sampai kemudian ada sebuah interpretasi yang keliru di masyarakat tentang Pak Jokowi itu milik siapa sih? Milik masyarakat, milik relawan ya, atau milik partai tertentu? Karena 2 hari terakhir ini ada klaim-klaiman yang nggak bagus nih dari sebuah partai. Nah, jadi saya langsung bertemu dengan Sekjen Projo, Bung Freddy Alekdamanik. Terima kasih Bung Freddy. Akhirnya hampir setahun ya Bung Freddy nggak kesini ya. Iya Bang, betul Bang. Dulu kita di ruang sebelah, iya, studionya, sekarang kita di sini. Nah Bung Freddy, memang saya membaca ada semacam saya nggak tahu apakah itu rilis apa bukan ya yang beredar. Bukan. Itu bukan rilis. 2 atau 3 hari yang lalu ya. Dan saya sangat paham itu isi rilisnya Bung Freddy itu karena
pada saat peristiwa itu saya ada di situ. Oke. Ya kan? Ya, jadi kita sama di situ ya. Iya, jadi tidak ada yang salah. Dari seluruh penjelasan Projo di sana tidak ada yang salah. Ya kan? Jadi juga kalau dikatakan bahwa misalnya ada yang mempertanyakan Pak Jokowi itu sudah nyaris sembuh hampir 98-99%. Itu kan pernyataan Pak Jokowi langsung. Lantas emang Projo dokter kan begitu. Ini kan pernyataan-pernyataan orang kalap dan orang bodoh ini kan perlu kita luruskan gitu. Nah, juga misalnya Pak Jokowi akan siap kembali turun ke lapangan, menyapa rakyat, kan gitu loh. Kenapa? Karena mungkin Pak Jokowi itu setahu saya waktu beliau masih menjabat presiden, obat capek Pak Jokowi itu setahu saya bertemu rakyat. Iya, betul. Bukan karena istirahat di rumah, nonton TV, bukan begitu yang menghilangkan capeknya Pak Jokowi. Bertemu rakyat, menyapa rakyat. Itulah obat bagi Pak Jokowi. Nah, jadi kalau kemudian Pak Jokowi secara kesehatannya, karena kan ini alergi kulit ya kan, bukan istilahnya sakit jantung atau sakit apa, kan enggak. Alergi kulit itu memang kalau kena matahari yang berlebihan nanti bisa kumat lagi. Nah, menurut dokter barangkali ya kan ini sudah bagus, karena matahari pun sudah nggak ada masalah. Lantas ternyata pernyataan Bung Freddy itu dibantah. Yang berhak membawa Pak Jokowi ke seluruh Indonesia adalah PSI doang. Ini kan ngawur nih pernyataan seperti itu, ya kan? Silakan Bung Freddy. Ya, terima kasih Bang. Jadi memang kita sama-sama tahu ya bahwa pada tanggal 1 Mei yang lalu, ya kita para relawan, tokoh-tokoh relawan, pimpinan-pimpinan relawan diundang bertemu Pak Jokowi. Waktu itu di Rawamangun. Ya. Sebelum saya lanjut, jadi saya klarifikasi bahwa berita-berita yang di media-media itu, baik media mainstream maupun online lainnya, diangkat juga di medsos-medsos. Jadi itu saya klarifikasi, saya bukan rilis. Saya bukan rilis, tapi saya ditanyakan oleh jurnalis sebuah media online mainstream. Ya, saya ditanya, saya jawab ya sesuai apa yang pada saat kejadian itu kita bertemu itu, dan itulah yang saya sampaikan. Jadi memang kita sama-sama tahu bahwa pada saat itu kan biasa, sebetulnya dari dulu pola Pak Jokowi itu ketika ketemu dengan relawannya itu, pertama beliau itu selalu begitu, mendengarkan, ya, mendengarkan. Relawan-relawan ini kan juga bagian dari masyarakat. Betul. Mereka menyampaikan apa yang di sekitar mereka, apa yang mereka rasakan, masyarakat rasakan. Nah, kemudian barulah tiba giliran Pak Jokowi menyampaikan arahannya, menyampaikan apa yang pengen disampaikan. Tentu biasalah itu penguatan-penguatan kepada relawan. Jadi kalau saya sih mencatat 3 poin inti pada saat itu ya. Yang pertama, Pak Jokowi menyatakan yang pertama itu bahwa kondisi kesehatannya sudah pulih 99%. Ya. Ya. Dan kita mendengar semua itu penjelasannya. Ya, semua mendengar di situ. Oh ya, kalau saya tidak salah, dari yang hadir itu juga ada, saya sebut aja, ada di situ dari PSI. Ya. Ada dari PSI. Dan kalau nggak salah, dia juga itu salah satu ketua DPP. Iya, dan duduk paling depan juga. Duduk di depan juga, paling dekat juga dengan mejanya Pak Jokowi. Betul. Saya juga sebut nama saja. Kalau memang Saudara Bestari Barus, karena dia yang menyangkal katakanlah di media seperti itu di publik, silakan aja tanyakan, ya apakah benar itu pernyataan Pak Jokowi. Betul. Ya silakan aja, ada beberapa PSI tapi ada salah satu ketua DPP PSI di situ. Nah, kemudian disambung oleh Pak Jokowi, yaitu karena kondisi kesehatannya sudah hampir pulih 99%, maka dia menyatakan saya akan kembali keliling Indonesia. Betul. Pak Jokowi pada saat itu juga tanda kutip bukan menantang tapi seperti siap nggak relawan? Ya, teman-teman siap nggak? Ayo kita siap kan, kita selalu seperti itu. Jadi makanya saya katakan, dan memang di dalam pola-pola Pak Jokowi itu belusukan baik sebelum menjadi presiden maupun setelah
jadi presiden, kami sendiri di Projo, ya karena Projo ini ada di setiap DPD provinsi selalu ya mendampingi atau hadir minimal ketemu Pak Jokowi. Kan ketika mereka itu ketemu, ya pasti mereka juga menyampaikan kondisi ya di masyarakat di mana mereka berada, aspirasinya dan segala macam termasuk kondisi Projo. Itulah kebiasaan Pak Jokowi memang termasuk terhadap kami Projo, dan setahu saya juga terhadap relawan-relawan lainnya begitu. Ya, Bara JP setahu saya juga begitu. Nah, itu yang pertama ya. Pak Jokowi menyampaikan kondisi kesehatannya sudah pulih 99% dan akan kembali keliling Indonesia menyapa rakyat. Yang kedua, yang saya tangkap adalah beliau menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini beliau masih rutin. Ini kita semua publik masyarakat Indonesia bisa melihat masih rutin didatangi, dikunjungi oleh masyarakat Indonesia, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, termasuk kepala-kepala desa dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Ya, semuanya menyampaikan sama, semua menyampaikan kondisi apa yang mereka alami. Ya, kalau kepala desa tentu di desanya, ya kalau masyarakat dari mana tentu seperti itu, tokoh-tokoh masyarakat. Nah, jadi Pak Jokowi menyampaikan sehingga beliau tahu betul apa yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Kemudian yang ketiga saya tangkap, ya Pak Jokowi juga mengatakan bahwa sampai saat ini juga beliau itu masih dikirimi ya hasil survei, laporan masih rutin. Masih rutin, apakah 2 kali seminggu, sekali sebulan. Jadi yang memetakan atau kondisi ekonomi, sosial, politik. Ya. Jadi dari masyarakat langsung Pak Jokowi mendapatkan kondisi masyarakat, dari hasil survei juga beliau bisa mengetahui bagaimana kondisi masyarakat, sosial, politik dan ekonomi. Jadi saya menangkap 3 hal itulah. Sekali lagi Pak Jokowi menyatakan ini di depan para relawannya. Tidak ada di situ, walaupun ada di situ dari partai politik, tetapi mereka sebagai relawan. Yang saya sebut tadi ada dari PSI, tetapi mereka di situ sebagai relawan Pak Jokowi. Ya, kita tidak ada di situ membahas partai-partai tertentu. Betul. Tidak ada sama sekali. Hanya membahas hubungan Pak Jokowi dengan relawannya. Ya, Pak Jokowi juga ada kita diskusi di situ, bagaimana Pak kelanjutan pertemuan kita ini. Ya, ada yang mengusulkan Pak sekali sebulan, akhirnya kita putuskan 3 bulan sekali. Itu pun dari pertanyaan relawan. Iya, kan itu dari pertanyaan permintaan dan pertanyaan relawan. Maka diputuskan relawan akan ketemu Pak Jokowi sekali 3 bulan. Dari kondisi-kondisi yang disampaikan diskusi di situ, Pak Jokowi menyampaikan agar selalu siap-siap dengan kondisi apapun. Ya, itu yang saya tangkap Bang dari pertemuan itu. Ya. Begitu Bang. Betul. Karena saya juga ada di sana ya, dari awal sampai akhir, sampai Pak Jokowi naik mobil ya kan. Saya membenarkan apa yang Bung Freddy sampaikan itu. Nah, sebagai tambahan dari saya, betul pada saat itu juga pada saat Pak Jokowi mengatakan akan siap kembali menyapa rakyat di seluruh Indonesia, tidak ada mengatakan bahwa saya akan bersama PSI berangkatnya, kan begitu. Tidak ada. Nah, tetapi Bestari Barus mengklaim, nah ini kan kita susah nih kalau orang sudah klaim-klaim begini ya kan, bahwa Pak Jokowi itu hanya dengan PSI, bukan dengan Projo atau relawan. Ini ngawur ini. Gimana tanggapan Bung Freddy? Iya, jadi relawan, kami juga Projo, saya rasa saya tidak perlu menjelaskan kepada publik bagaimana hubungan Projo dengan Pak Jokowi lah. Silahkan dicari tahu ya, banyak hal. Nah, sehingga kami juga tidak mau mengklaim bahwa kamilah yang pemilik Pak Jokowi, ya, bahwa Projo adalah pemilik Pak Jokowi. Tapi faktanya adalah bahwa relawan itu adalah bagian yang tak terpisahkan dengan Pak Jokowi. Ya, di dalam karir politiknya relawanlah yang selalu hadir bersama-sama dia, menemani dia belusukan. Ya,
Tetapi kami juga tidak mengklaim bahwa relawan adalah satu-satunya adalah yang paling berjasa terhadap karir politik Pak Jokowi. Nggak pernah seperti itu juga. Tetapi ikut memenangkan, ikut memperjuangkan, ikut bersama-sama dengan partai politik, dengan segenap masyarakat Indonesia, tentunya itu. Ya. Nah, mengenai pernyataan Bestari Barus ini, ya menurut saya ya saya cuman menghimbau, nggak perlulah kita berebut terjebak di dalam framing katakan media, ya seolah-olah kita itu berebut Pak Jokowi. Jokowi itu milik rakyat, bukan milik partai tertentu. Bukan milik partai tertentu, bukan juga milik projo, bukan milik Jokowi itu milik rakyat. Jokowi ini adalah pemimpin rakyat yang lahir dari kandungan rakyat itu sendiri, ya. Sedangkan gaya belusukan menyapa rakyat itu ciri khas Pak Jokowi. Jadi yang saya sampaikan itu ya Bung Bestari di media itu pertama memang gaya Pak Jokowi ya, dan yang kedua memang faktanya selama ini Pak Jokowi setiap menyapa rakyat selalu didampingi oleh relawannya. Selalu didampingi oleh relawannya. Tetapi sekali lagi kami tidak pernah mengklaim bahwa dan saya di dalam media-media itu juga tidak pernah mengatakan bahwa projo yang akan membawa Pak Jokowi kemana-mana. Bukan. Jadi polanya adalah masyarakat, relawan, tokoh masyarakat ya itu bebas saja mengajukan, meminta kepada Pak Jokowi, Pak kunjungi kami, Pak kemari dong, ya bebas saja. Tetapi nanti Pak Jokowi akan melihat ya kemana dia nih ya yang paling pas, yang paling cocok, maka dia akan kunjungan ke situ. Dan biasanya selama ini pada saat dia udah memutuskan akan diinformasikan ya ke relawan, dalam konteks kami ke projo, dan kami akan mengontak struktur kami di daerah itu untuk mendampingi Pak Jokowi. Jadi sekali lagi bahwa Pak Jokowi ini bukan milik kelompok tertentu, bukan milik partai tertentu, bukan milik relawan tertentu, tetapi adalah milik rakyat dan Indonesia. Juga bukan milik PSI. Bukan. Iya, bukan milik gitu PSI. Nah, jadi memang dengan penjelasan ini setidaknya publik menjadi tahu bahwa klaim dari Bestari Barus itu tidak bisa dibenarkan karena faktanya tidak seperti itu. Yes. Kalau misalnya Bestari Barus hadir pada saat acara kita itu, mungkin dia juga nggak akan bicara seperti ini. Iya. Ya kan? Nah, ini kan hanya faktor komunikasi di internal PSI yang kayaknya ada masalah. Karena begini, kalau kemudian disampaikan juga begini oleh Bestari Barus, loh, projo itu kan sudah declare nggak lagi menjadi pendukung Pak Jokowi. Itu kan pernyataan ketua umumnya sendiri Budi Ari, katanya begitu, bahwa projo itu tidak lagi mendukung Pak Jokowi. Nah itu gimana? Sehingga publik juga bingung nih. Karena begini Pak Sekjen, saya kan melihat sendiri kedekatan Budi Ari dengan Pak Jokowi pada acara itu aja kelihatan. Orang lama bicara berdua kok, dan kita sebenarnya nggak mau mendekat ya kan, karena bicaranya serius berdua. Dan pada saat acara pun di panggung pun ya, saya melihat sendiri itu, dan seluruh peserta ratusan orang ya kan, di tengah Pak Jokowi, di sebelahnya itu adalah ketua projo Budi Ari gitu loh. Jadi kalau Bestari mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak lagi bersama projo, itu keliru Bestari. Faktanya nggak seperti itu. Iya. Kita harus sampaikan yang benar-benar gitu loh. Iya. Jadi itu yang saya katakan tadi. Saya rasa terima kasih Bang Budius juga menyampaikan itu. Makanya saya katakan tidak perlu saya sebagai sekjen projo menyatakan itu kepada Bestari Barus kan begitu. Bukan, nggak penting juga saya mengklarifikasi sebetulnya kepada Bestari Barus. Jadi tapi karena dia yang mengangkat ini, khususnya projo itu bukan pro Jokowi, dia sebut itu. Jadi ini sekali lagi nih ya, Bung Bestari Barus, itu adalah ya pernyataan Budi Ari pada saat Kongres Projo. Budi Ari menjelaskan bahwa memang di anggaran dasar, anggaran rumah tangga projo itu hanya tulisannya, katanya itu bahwa organisasi masyarakat ini bernama Projo. Ya, tidak ada disebut di situ Pro Jokowi. Ya, jadi yang Anda menyimpulkan ya bahwa Projo itu bukan Pro Jokowi,
itu kesimpulan Anda salah. Ya, sekali lagi Budi Ari di situ hanya menjelaskan bahwa tidak ada di dalam anggaran dasar kami tulisannya bahwa projo itu kepanjangan dari Pro Jokowi, bukan. Bahwa projo adalah Pro Jokowi itu memang, ya ini saya ceritakan, ini transformasi projo. Pada saat menjadi relawan murni sebelum menjadi ormas 2024, ya 2014 maaf, relawannya memang namanya Pro Jokowi. Media memberi itunya jadi projo. Jadi kami sering pakai nama projo termasuk di tulisan-tulisan kami memang projo. Betul itu. Pada saat itu memang Pro Jokowi, projo. Tetapi setelah bertransformasi menjadi ormas, di dalam ADRT namanya hanya projo. Nah, pada saat Kongres memutuskan kita melakukan transformasi kembali, ya. Jadi yang artinya bahwa projo itu bahasa Sanskerta, bahasa Jawa Ngawi itu negara dan rakyat. Memang itu artinya. Begitu. Silahkan aja di Google. Kan begitu memang. Makanya kami selalu mengatakan bahwa projo adalah orang-orang yang mencintai negeri dan mencintai rakyatnya. Tagline kami setia di garis rakyat. Jadi sekali lagi projo itu ada karena Jokowi, iya. Projo itu setia bersama Jokowi itu karena nilai-nilai perjuangannya. Sehingga sampai sekarang projo masih bersama-sama Pak Jokowi. Jadi ya Bung Bestari Barus, Anda jangan menyimpulkan bahwa karena Budi Ari mengatakan bahwa projo itu bukan singkatan dari Pro Jokowi, Anda tidak boleh menyimpulkan bahwa projo itu tidak bersama-sama Pak Jokowi lagi. Ya silakan publik yang menilai. Ya kedekatan-kedekatan yang seperti kata Bang Budius tadi itu membuktikan. Ya tapi sekali lagi kami projo relawan tidak sedang berebut klaim. Ini nih tidak bagus ini dilihat oleh masyarakat Indonesia. Framing-framing adu domba seperti ini memang juga harus kita klarifikasi. Tetapi fakta-fakta juga kita harus luruskan. Ya, memang itu perlu sekali diluruskan sehingga begini. Kalau PSI mengklaim yang memiliki Pak Jokowi hanya PSI, saya pikir juga keliru gitu. Satu, di situ melihatkan tidak ada independensi PSI sebagai sebuah partai, ya kan? Partai itu kan berarti organisasi besar, ya kan? Kalau dianggap Pak Jokowi adalah milik PSI, ya sampai sekarang tidak ada bukti bahwa Pak Jokowi itu sudah memegang KTA PSI. Yang jelas Pak Jokowi itu memegang KTP Indonesia. Artinya milik masyarakat Indonesia. Tidak bisa dikapling oleh Bestari Barus kemana-mana Pak Jokowi itu segala macamnya itu adalah urusan PSI. Itu keliru. Ya kan? Dan itu harus kita luruskan. Gitu. Betul Bang. Nah bahwa PSI memang ya kan menjadi sesuatu yang ingin dibesarkan oleh Pak Jokowi, kita nggak membantah itu. Tidak membantah. Karena Pak Jokowi sudah menyatakan itu beberapa kali dalam acara-acara PSI. Dan kita mendukung itu. Tetapi PSI juga tidak boleh mengklaim hanya PSI. Itu keliru gitu loh. Sama aja kalau sikap Bestari atau PSI seperti itu, ya PSI ingin mengklaim bahwa di luar PSI relawan, ya di luar PSI itu jalurnya harus lewat PSI, relawan harus lewat PSI. Ini kan tafsir yang bisa liar seperti itu, ya kan. Nah, contoh, kalau misalnya untuk menyapa seluruh Indonesia itu hanya PSI, loh, saya dalam bulan Juni nanti, ya kan, relawan BRN, ya, Barisan Rakyat Nusantara yang ketemunya Dr. Rally Regen, ya kan, akan berkunjung ke Lampung dan saya diajak. Artinya itu bukan PSI gitu loh, BRN gitu. Nah, belum lagi mungkin juga projo, mungkin juga ada rencana dan seterusnya. Jadi kenapa tidak kerjasama saja daripada klaim mengklaim kan gitu? Kan kita mengecilkan Pak Jokowi jadinya. Jadi kalau orang tidak PSI berarti nggak boleh mencintai Pak Jokowi, kan seolah-olah begitu, mengkerdilkan Pak Jokowi PSI, dan itu tidak bagus. Ya, betul Bang. Jadi saya berbicara atas nama projo,
hubungan Projo dengan PSI ini sebetulnya tidak ada masalah, baik-baik saja. Komunikasi politiknya bagus, ya. Bahkan ya PSI lama ya, para pendiri ini. PSI lama, jadi ada PSI baru nih. Katakanlah itu bahasa saya ya. Dari para pendiri ini, orang-orang lama ini, hubungan kita ya Ketum Kaisang, ya Ketua Dewan Pembina Jeffrey Giovanni, Mbak Grace, ya Julian Tony. Itu ya, kan teman semua ya? Teman kan? semua itu. Gak ada masalah. Bang Ade Armando, Valdo, itu tuh baik banget komunikasi dengan kita, nggak ada masalah gitu loh. Dan sebelum orang-orang baru juga masuk, dulu DPP PSI itu pimpinan di bawah pimpinan Mbak Grace pernah main ke DPP Projo dan mungkin nggak tahu kalau nggak ratusan juta, kalau mungkin ada jutaan kali itu spanduknya PSI itu. Ini biar Bestari baru tahu ini. Jadi nggak perlu klaim mengklaim, biar Bestari baru tahu bahwa PSI spanduk PSI itu ya minimal ratusan ribu lah itu di seluruh Indonesia. Itu ada PSI adalah Projo, PSI adalah Projo, PSI adalah Projo. Jadi nggak perlu Bung Bestari Barus menimbulkan polemik-polemik, ya framing-framing, ya bahkan yang memecah belah jadinya. Memecah belah jadinya. Ngapain? Ini juga saya kasih tahu, jujur di Projo itu juga di bawah, di daerah-daerah, sebetulnya banyak juga yang ke PSI. Banyak juga karena melihat sosoknya Pak Jokowi. Iya, betul. Melihat sosok Pak Jokowi. Nggak ada masalah, nggak pernah kita... Nggak pernah Projo kita... tidak melarang ya? Tidak larang, tidak pernah batasi. Ada juga di partai-partai lain. Ada di Gerindra, ada di Golkar. Ya, tetapi sejak Pak Jokowi memang melakukan pernyataan itu di forum-forum resmi PSI, jujur banyak anggota-anggota Projo, relawan Projo yang masuk ke PSI. Ya, jadi justru pernyataan Bestari Barus yang seperti itu justru menyakiti teman-teman Projo di daerah itu, menyakiti banyak relawan menurut saya yang kecewa. Jadi sekali lagi janganlah kita terjebak di dalam itu. Betul. Ya, Pak Jokowi ini milik rakyat. Pak Jokowi ini pemimpin rakyat. Ayo kita bersama-sama ya terus berjuang dengan Pak Jokowi agar Pak Jokowi ini tetap menjadi agar tetap relevan di dalam perpolitikan Indonesia. Dan pada saat acara kita yang tanggal 1 Mei itu juga, ketika Pak Jokowi saya sudah siap kembali turun ke masyarakat, tidak pernah saya akan turun bersama PSI. Nggak ada pernyataan dari Pak Jokowi yang menyebut ada embel-embelnya bersama PSI, itu nggak ada. Saya sangat clear, saya coba tanya ke teman-teman, nggak ada. Gitu loh. Nah, ini biar diketahui oleh Bestari Barus bahwa PSI sangat tergantung oleh Pak Jokowi, kita paham kok. Iya. Tapi jangan kemudian juga mendongkret teman-teman yang lain dengan sikap dan pernyataan Bestari Barus seperti itu. Iya. Kita dukung PSI partai super TBK, super terbuka. Loh, ini jadi super tertutup nih begini. Diklaim pokoknya PSI memiliki Jokowi, yang lain enggak. Loh, berarti partainya bukan super TBK lagi nih, Bung Freddy. Betul, ya kan? Bang. Kita mendukung ketika Pak Jokowi mengatakan waktu itu dia katakan akan membuat partai super TBK, kemudian direspon oleh PSI. Kita jujur senang kita itu. Tapi ternyata makin kemari malah menjadi tertutup. Sayang loh. Iya. Gitu. Jadi padahal setahu saya PSI ini dan orang-orang di dalamnya, iya Bang. Orang-orang yang progresif ini, ya progresif terhadap perubahan, ya memang kita bersama-sama berjuang untuk cita-cita Pak Jokowi, ya keberlanjutan Pak Jokowi, kita bersama-sama begitu loh. Tapi kebelakangan ini saya lihat kok menjadi agak-agak tertutup begitu. Jadi eksklusif jadinya. Jadi eksklusif, iya kan? Gitu loh. Berarti memang ya saya mohon maaf, kita kan bicara realita dan fakta. Iya. Ya, sejak ada sempalan ex-Nasdem ya, khususnya di DPP PSI, ya kan, ini rasanya ada dualisme yang secara tidak langsung ya kayaknya itu sudah tanda kutip bisa membelah PSI, ya kan. Dan ini saya pikir sebuah situasi yang tidak baik sebenarnya, ya kan.
saya mendengar bahkan sudah ada, oh itu PSI-nya Mat Ali, oh enggak ini PSI-nya Grace. Lah, ini kan ngawur ini. Ya. Bagaimana rakyat atau pencinta Pak Jokowi ingin bergabung ke PSI ketika ada friksi seperti itu? Iya, iya, iya. Dan friksi ini bukan karena tafsir kita, tapi dari pernyataan-pernyataan liar Bestari Barus yang seperti itu, seolah-olah kayak tidak percaya diri kalau PSI misalnya bersama Projo, PSI misalnya bersama Bara JP, PSI misalnya bersama RJ2. Loh, seolah-olah kalau bukan tanpa bersama PSI atau hanya dengan relawan, loh Pak Jokowi kok nggak ke PSI? Ada secara psikologis ya PSI yang ada sempalan baru ini nggak percaya diri. Iya, iya. Gimana itu, Bung? Iya, iya, justru itu. Sebetulnya ini bukan pertama kali orang-orang baru di PSI ini tanda kutip menyerang Projo dengan konteks yang tadi itu, Projo bukan Pro Jokowi itu. Ya, ini sudah beberapa kali dan jujur memang teman-teman di bawah itu marah, ya, marah, kecewa. Bahasa mereka justru orang-orang ini yang merusak PSI. Itu bahasa teman-teman itu loh. Dari bawah ya? Iya. Dari daerah-daerah ya? Orang-orang ini merusak PSI ya. Lihat banyak pernyataan saya di media tentang PSI, tidak pernah sekalipun Projo itu menyerang, mendiskreditkan PSI. Tidak pernah. Tapi memang ini pernyataan kesekian kali memang banyak yang kecewa, iya. Ya, tetapi saya rasa sudahlah. Ini saya ke Bung Bestari Barus atau orang-orang yang katakan satu pemikiran dengan mereka, hubungan Projo dengan orang-orang PSI, ya PSI lama ini sangat baik, ya tolong ini jangan dirusak karena kita sama mempunyai cita-cita yang sama. Kembalikan kita tidak sedang mengajari, tidak sedang ikut campur dalam PSI, ya tidak sedang itu, tetapi kami sangat menyayangkan karena nama kami dibawa-bawa, ya Projo dibawa-bawa, ya kembalikanlah. Kitohnya PSI itu adalah partai yang progresif, partai yang terbuka, super terbuka kata Pak Jokowi, nggak perlu eksklusif, nggak perlu. Contoh aja Pak Jokowi, dia itu tidak pernah menganggap dia yang paling hebat, dia yang paling berjasa, nggak ada itu. Pak Jokowi mengaku saya orang kampung, saya orang biasa-biasa aja. Iya. Nggak ada gitu loh. Kenapa Mari. kemudian PSI yang kemudian membuat statement yang memposisikan Pak Jokowi itu adalah segala-galanya? Kan tidak sesuai dengan jati diri dan keluhuran seorang Pak Jokowi kan begitu. Iya. Nah ini problem. Dan saya sih berharap Bung Freddy gitu loh. Karena tidak bisa kita biarkan ini karena Pak Jokowi itu adalah milik kita juga. Ya kan? Nah jelas dengan klaim-klaim yang tidak produktif dari Bestari Barus atau PSI yang orang baru ini, ya kan, ini jelas tidak produktif, ya kan, sayang sekali. Dan ini saya yakin Pak Jokowi sedih dengan situasi ini, gitu loh. Karena contoh relawan ini kan payung besarnya kan namanya RJ2, ya relawan juang Jokowi, ya kan, gitu. Nah, jadi kalau kemudian ada juga upaya-upaya dari Mat Ali untuk tanda kutip ya mengakuisisi RJ2 dengan manuver-manuvernya, ini juga kita sayangkan gitu loh. Membuat acara-acara eksklusif ya kan gitu loh. Untuk sekedar nggak tahu jangan-jangan mau dipecah juga nih RJ2 oleh Mat Ali, dan saya pikir cara-cara Mat Ali seperti itu ya lebih parah lagi nih ya kan. Karena apapun di dalam RJ2 itu sangat heterogen sekali. Orang dengan berbagai latar belakang ada di situ. Kalau kemudian Mat Ali mencoba membangun sebuah manuver ke RJ2 dengan memecah-mecah RJ2, nah ini kita akan siap bergerak juga gitu loh. Dan Projo tentu termasuk orang yang dirugikan. Kenapa? Karena ini kan merusak nama baik Pak Jokowi. Iya. Projo sudah sekian tahun loh bersama Pak Jokowi kan gitu loh. Nah, menurut Bung Freddy apa kira-kira yang terbaik yang disikapi oleh PSI supaya tidak ada lagi blunder nih, ya kan? Jadi saya itu sudah beberapa kali lah ya. Sebetulnya satu frame dengan teman-teman PSI ini. Ya di media banyak sekali. Dan saya sudah sering sekali memberi masukan. Saya katakan
silakan teman-teman PSI itu ya datangin relawan, datangin tokoh-tokoh relawan itu, datang ke Projo, datang ke para JP, datang ke semuanya, silakan saja ke RJ2 ya. Dalam hal meyakinkan, melakukan pendekatan untuk membesarkan PSI. Ya, toh kita sama-sama pendukung Pak Jokowi. Artinya ini tidak susah sebetulnya. Tetapi kalau sekarang justru dibangun konfrontasi seperti itu saya katakan tadi itu justru merusak PSI. Ya, jadi perbaikilah, ya perbaiki. Kalau memang saya tahu, saya juga akan komunikasi dengan teman-teman PSI itu. Saya tahu bahwa PSI ini juga di bawah, di grassroots banyak melakukan pendekatan, termasuk ke kami, ke projo-projo di daerah banyak melakukan itu. Sudah bagus itu, tetapi di atas ya di media jangan lagi bangun serangan-serangan yang tidak penting, friksi-friksi konfrontasi yang seperti itu. Komunikasinya dibagusin aja lah. Selama ini Ketum Kaisang, Mbak Grace, ya Ketua Dewan Pembina dan teman-teman DPP yang lain, Valdo, tanya tuh Valdo, saya paling sering, Bang Ade Armando, paling sering komunikasi dengan mereka. Kita baik-baik aja, nggak ada ini gitu loh. Jadi sudahlah. Jadi Pak Jokowi ini, ayo ya kita bersama-sama, ya kita berjuang dengan beliau, tiru beliau, ya kan nilai-nilai ini yang perlu kita tiru, nilai-nilai ini yang perlu kita perjuangkan, nilai-nilai ini yang kita sampaikan kepada masyarakat. Itu saja yang kalau PSI menganggap tanda kutip ingin menjual Pak Jokowi, tanda kutip ya ingin menjual Pak Jokowi, ayo perlakukan Pak Jokowi itu memang sebagai milik rakyat Indonesia. Milik bersama. Milik bersama. Iya. Jangan diklaim itu milik PSI doang gitu loh. Betul. Ngaco jadi itu. Pak Jokowi ini pemimpin rakyat, milik rakyat, ya. Itu aja saran saya kepada PSI. Dan terakhir, Bung Freddy, saya menyampaikan apresiasi ya kepada Projo karena Projo menyatakan memberikan bantuan hukum ya kepada Grace Natali dan Ade Armando. Betul ya, Ade Armando adalah PSI, tetapi kan Ade Armando banyak bergaul bersama kita di RJ2. Tiba-tiba anggaplah kita menerimalah bahasa luarnya atau tampak luarnya mengundurkan diri, tapi kita tahu semua lah itu bukan mengundurkan diri intinya kan gitu loh. Dan sebenarnya yang dibutuhkan oleh Ade Armando dan Grace Natali bukan bantuan hukum didatangkan pengacara supaya dibayar, nggak begitu, ya kan? Ini kan bahasa moral sebenarnya. Kenapa sih setelah Ade Armando mengundurkan diri kemudian statement segera kami juga tidak akan memberi bantuan hukum kepada Grace Natali? Seolah-olah Grace Natali itu butuh bantuan hukum karena nggak sanggup bayar pengacara. Ini kan ngawur juga cara berpikir Mbak Ali begitu, ya kan? Yang dibutuhkan oleh Grace Natali adalah semacam dukungan moral, ya kan? Dukungan moral juga diberikan kepada Ade Armando ketika sedang menghadapi masalah hukum. Ya. Betul, apakah itu omongan pribadi? Kan semua orang di sekarang ini nggak bisa melepaskan. Grace Natali bicara tentang politik, bisa nggak? Oh, itu atas nama pribadi nggak bisa dilepaskan begitu. Grace Natali is a PSI. Ade Armando is a PSI kan gitu loh. Nah, setidaknya nggak apa-apa PSI ya kan diminta atau tidak diminta ya akan memberikan bantuan hukum kepada Grace Natali dan Ade Armando karena apapun mereka adalah orang yang sudah berjasa kepada partai PSI. Ya kan itu kan justru menaikkan moral PSI loh. Kalau itu disampaikan oleh Mat Ali. Tapi kan justru yang dilakukan seolah-olah kayak melepaskan diri bahwa kami sekarang terlepas dari masalah-masalah seperti Grace Natali yang sampai sekarang itu masih sebagai sekretaris Dewan Pembina. Dan kita tahu di dalam anggaran dasar PSI ya Dewan Pembina itu adalah memiliki kekuasaan tertinggi. Jadi wajar kalau Grace Natali kemudian menampar Mat Ali dengan saya sudah perintahkan ketua harian. Bagi saya itu menampar loh. Ya kan, karena ya terpaksa Grace kemudian berdiplomasi. Bagi saya menafsirkan itu Grace Natali sedang berdiplomasi. Enggak kok, saya memang tidak butuh bantuan hukum. Saya sudah perintahkan Mat Ali. Saya tidak mau melibatkan PSI. Itu kan
harus disampaikan seperti itu oleh Grace agar apa? PSI itu nggak tercoreng mukanya. Coba kalau Grace Natali juga kebetulan lagi bete gitu kan. Saya menyesal ya kenapa kok partai yang saya dirikan, yang saya sudah banyak menghabiskan waktu dan tenaga ke PSI, bantuan moral aja berupa bantuan hukum misalnya dan disampaikan ke publik itu pun saya nggak terima. Coba kalau itu yang disampaikan Grace Natali, bubar itu PSI. Tapi saya menghargai sikap Grace Natali yang berlapang dada, berdiplomasi, ditampar pula lah. Ya kan Mat Ali, saya yang perintahkan ketua harian. Waduh, perintahkan itu kan berarti Mat Ali itu di bawahnya Grace Natali gitu loh. Dan kira-kira apa alasan Projo ya, memberikan bantuan hukum begitu kepada dua orang kawan kita ini? Jadi gini, Bang, kita itu kan hubungan baik dengan PSI ya. Kita hubungan baik dengan Bang Ade Armando, dengan Mbak Grace Natali. Saya komunikasi dengan ketum Projo Budi Ari Setiadi, Pak Sekjen, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita bela dari Bang Ade sama Mbak Grace, ya kita siap berikan bantuan hukum, Pak Ketum. Kalau memang Bang Ade, Mbak Grace mau, ya bagian hukum Projo akan mendampingi beliau. Nah, itu karena hubungan baik selama ini. Jadi kita tidak mencampuri urusan PSI, tetapi saya juga jujur, ya sangat menyayangkan Bang Ade itu keluar dari PSI. Ya saya melihat justru ya di dirinya Bang Ade ini, di dirinya Mbak Grace ini, ya itulah PSI. Gitu. Ya mereka itulah. Kalau mau melihat apa itu PSI, lihat aja di diri mereka itu. Betul. Jadi menurut saya yang rugi ya PSI kali kehilangan Bang Ade Armando. Ideologi dari PSI itu ada sama diri mereka. Betul. Karena apa? Yang menjadi ciri khas PSI adalah partai memperjuangkan yang namanya pluralisme, keberagaman. Betul. Dan itu adalah basis dari Ade Armando selama ini. Kenapa disuruh keluar? Sayang sekali. Bang Ade ini tokoh. Iya. Sebelum kita ada dia ini udah jadi tokoh gitu loh. Sebelum saya ada, sebelum PSI yang sekarang ini dia ini udah tokoh gitu loh. Tokoh pluralisme, tokoh keberagaman yang selalu hadir terdepan gitu loh. Jadi karena hubungan baik itulah maka ketum memang perintahkan kita ya silakan komunikasi dengan Bang Ade, dengan Mbak Grace. Kalau mereka butuh kita siap ada untuk mereka memberikan bantuan. Dan itu hukum. seperti oasis sebenarnya. Betul Bang. Karena saya sendiri teleponan dengan Bang Ade. Ya di tengah situasi begini Bud, memang saya merasakan ketika kita dalam kesulitan, yang benar-benar teman itu baru bisa dilihat sekarang ini ketika saya lagi mendapat ujian masalah. Dan memang hanya orang-orang tertentu yang teruji sebagai teman dan sahabat. Yang lainnya pada menghilang. Oke Bang, gak apa-apa Bang. Saya pribadi tetap di belakang Abang. Dan hampir sekitar 5 hari yang lalu saya membela Bang Ade dalam ruang konsensus ini, ya kan. Saya meminta Mat Ali untuk meralat atau membekukan atau membatalkan surat pengunduran dirinya Ade Armando dari PSI. Video itu ternyata di take down entah oleh siapa. Ya kan artinya apa? Ada tangan-tangan yang bermain ya untuk kita membela Ade Armando. Tangan-tangan jahat yang bermain ya untuk kita membela Ade Armando. Saya tidak menuduh Mat Ali, saya tidak menuduh PSI, tapi ada tangan-tangan jahat. Kita bersuara bahwa tidak layak Ade Armando dikeluarkan dari PSI, ternyata ada orang yang gak suka dengan pernyataan itu. Sehingga monolog ruang konsensus yang saya hadirkan pernyataan itu ya tiba-tiba hilang. Dan bagi saya itulah ciri-ciri orang pengecut. Bukan begitu Bung, ya kan? Terakhir Bung Freddy, ada closing statement Pak Rik? Dan supaya pertama ada pemahaman publik, PSI adalah milik rakyat, bukan milik Projo, bukan milik PSI, tapi adalah milik rakyat. Dan bagaimana konsistensi PSI ya yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa PSI partai super TBK sepertinya sekarang sudah tercoreng-moreng itu. Bagaimana ini meluruskannya lagi dengan pernyataan yang kira-kira apa yang mestinya dilakukan oleh Mas Ketum kita.
Mas Kaisang. Iya, jadi sebagai closing statement saya, karena saya Sekjen Projo diundang di sini, jadi perlu saya sampaikan bahwa Projo itu ada sebelum Pak Jokowi jadi presiden. Yes. Projo itu bersama-sama Pak Jokowi hingga saat ini karena nilai-nilai perjuangan Pak Jokowi. Yes. Ya, Pak Jokowi itu adalah pemimpin rakyat, pemimpin yang lahir dari kandungan rakyat itu sendiri. Ya, jadi Pak Jokowi itu adalah milik rakyat, bukan milik Projo, bukan milik kelompok tertentu, bukan milik partai tertentu karena kita banyak bicara PSI, bukan milik PSI juga. Ya, sekali lagi Pak Jokowi itu adalah milik rakyat. Mari kita bersama-sama, kalau kita cinta Pak Jokowi, cinta keberlanjutan, cinta Indonesia maju, mari bersama-sama Pak Jokowi ya menyapa rakyat seperti yang dilakukan Pak Jokowi ya. Kemudian kita bersama-sama terus bersama Pak Jokowi agar beliau tetap relevan di dalam perpolitikan Indonesia. Jangan sikap kita, statement kita, pernyataan-pernyataan kita justru mendowngrade Pak Jokowi sehingga publik masyarakat menjadi tidak simpati. Ya, jadi sekali lagi Pak Jokowi ini adalah milik rakyat. Ya, mari kita lebih lagi menyapa dan meyakinkan masyarakat. Untuk saya sering ya selalu sampaikan kepada teman-teman PSI di dalam forum-forum ya. Karena memang banyak sekali masyarakat, relawan-relawan yang mencintai Pak Jokowi dalam konteks kontestasi partai, pileg, ya silahkan PSI, ya tetaplah menjadi partai super terbuka, silahkan merekrut para relawan-relawan bergabung bersama PSI, Projo sangat terbuka untuk itu. Tentu relawan-relawan lain juga saya tahu juga sudah sangat terbuka dan banyak bergabung. Tetapi ya sikap mengajak itu jangan lagi dirusak dengan pernyataan-pernyataan konfrontasi ya menyerang, kalau menyerang Projo kan begitu. Jadi yang terhormat Ketum Kaisang ya, Projo tidak selalu respect dengan PSI, tetapi PSI juga harus diingatkan khususnya orang-orang yang justru mendikotomi ya menjadi eksklusif, itu sangat tidak baik buat PSI itu sendiri. Kalau bahasa teman-teman saya di bawah, orang-orang inilah yang merusak PSI. Nah, mungkin bisa diingatkan nih orang-orang ya, tidak perlu PSI takut terhadap relawan, justru harus bersama-sama, relawan bersama-sama Pak Jokowi ini untuk Indonesia yang lebih maju. Baik. Terima kasih Bung Freddy Alek Damanik, Sekjen DPP Projo. Siap, Bang. Penonton Ruang Konsensus sudah jelas ya bahwa ya tidak ada lagi yang bisa mengklaim ya mau itu partai maupun itu relawan. Pak Jokowi adalah milik rakyat, milik relawan, milik semua partai. Jadi manakala ada yang mengaku-ngaku hanya PSI ya yang boleh membawa Pak Jokowi kemana-mana, itu adalah bentuk arogansi dan itu bukan karakter Pak Jokowi. Karena itu ya kita berharap jangan ada lagi blunder ya, fokus kalau PSI mau membesarkan partai benar-benar konsisten dengan prinsipnya sekarang sebagai partai yang inklusif, partai yang terbuka. Tidak ada lagi pembatasan ya, dan jangan coba-coba ya melakukan manuver untuk memecah belah rumah juang Jokowi Nusantara. Ya, karena saya yang pertama kali akan melawan kalau ada manuver yang dilakukan ya oleh siapapun ya untuk memecah belah rumah juang Jokowi Nusantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.